Jika Anda datang ke gedung dakwah pimpinan pusat Muhammadiyah, Anda akan mudah menemui sosok ulama sederhana, murah senyum yang sehari-harinya berdagang buku keperluan Muhammadiyah dan aksesoris Muhammadiyah. Ia bernama Agus Trisundani, yang juga merupakan wakil ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga merupakan seorang dosen. Seperti apa sosoknya? Berikut liputan selengkapnya. Agus Trisundani, pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur 21 Agustus 1964 ini merupakan sosok yang mudah ditemui jika datang ke gedung dakwah pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta. Agus selalu berdekatan dengan buku-buku serta aksesoris yang berhubungan dengan Muhammadiyah, yang merupakan salah satu bisnis yang ia tekuni selama kurang lebih 21 tahun lamanya. Agus dikenal sosok yang ramah dan murah senyum. Kesehariannya baik saat berbisnis, mengajar maupun berdakwah. Kecintaannya terhadap Muhammadiyah tidak diragukan lagi. Pengabdiannya untuk persyarikatan ia tunjukkan dalam setiap ceramah-ceramah yang dirinya sampaikan, baik itu di masjid, majelis maupun televisi sesuai dengan hitoh perjuangan Muhammadiyah. Di pimpinan pusat Muhammadiyah, dirinya menjabat sebagai wakil sekretaris Korps Mubalik Muhammadiyah Jakarta. Di samping sebagai pengurus lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, sebagai wakil ketua, saya juga di sini berwira swasta, yaitu dengan membuka toko buku Surya Utama, yaitu yang menyediakan berbagai keperluan persyarikatan, mulai dari buku-buku keputusan, tarjih maupun buku-buku klasik ya, termasuk terjemah-terjemah dari beberapa buku pedoman pokok seperti Quran, tertafsir, hadis dan lain sebagainya, dan juga aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan persyarikatan, termasuk seragam dan seragam persyarikatan ya, seperti baju-baju batik dan juga baju muktamar dan lain sebagainya. Nah, ini kegiatan saya setiap hari, di samping juga ada kegiatan-kegiatan lain, yaitu mengajar di Fakultas Perawatan UMJ atau keperawatan ya, biasa sebagai mubalik ya, tentu ngajar, yang diajar adalah Al-Islam Kemuhammadiyahan ya, itu materi wajib bagi mahasiswa semuanya, yaitu kebetulan saya memegang materi itu, yaitu materi Al-Islam Kemuhammadiyahan, itu di Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya, Agus sempat menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tabligh PWM DKI Jakarta, sekaligus anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tahun 2005 hingga tahun 2010. Kemudian di tahun 2010 hingga 2015 dirinya menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, sekaligus anggota koordinator Komisi Dakwah Khusus Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dilanjutkan di tahun 2011 hingga 2018 dirinya menjabat sebagai Sekretaris BPH UHAMKA 2015-2020. Kemudian Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus merangkap sebagai Ketua Majelis Tabligh PWM DKI Jakarta. Yaitu masih pohon-pohon besar banyak, monyet-monyetnya juga masih banyak. Nah, waktu kemarin kita berkesempatan untuk ke Kalimantan lagi, ternyata itu sudah berubah jadi kebun sawit semuanya. Jadi sekarang jadi bukit sawit, jadi bukan hutan lagi ya. Jadi waktu masih saya tugas di sana selama 2 tahun, yaitu juga sebagai dai yang dikirim oleh Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, itu awal saya bergabung di Muhammadiyah. Sebelumnya memang saya aktif di cabang Muhammadiyah di kampung saya ya. Nah, awal mula di pimpinan di PP Muhammadiyah ini, yaitu selepas saya tugas, saya sambil kuliah dan saya aktif di Masjid Agung Al-Azhar dulu ya. Saya di Agung Al-Azhar sana, terus kebetulan ada peluang ke sini, saya bergabung di sini sebagai pertama kali sebagai karyawan, yaitu sebagai karyawan lembaran dakwah Uswatun Hasanah
Atau waktu itu saya bergabung di situ dan sampai lama dan akhirnya sampai tahun 2000 ya. Dari tahun saya di PP Muhammadiyah ini sejak tahun 1991 sebagai karyawan Uswatun Hasanah, waktu itu lembaran dakwah Uswatun Hasanah, dan terus pada tahun 2000 saya berusaha sendiri keluar dari karyawan, saya mandiri yaitu berwirausaha swasta dan buka toko buku ini, karena kalau karyawan terus nggak mungkin bisa jadi pimpinan. Terus saya pada waktu itu ya terus bergabung di Korp Mubalik Muhammadiyah ya, dan alhamdulillah pada tahun 1000 pada muktamar tahun Muswil tahun 2005 sampai 2010 saya mendapatkan kesempatan menjadi pimpinan, yaitu sebagai salah seorang sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010 sebagai sekretaris, dan saya sekarang masih tetap aktif di PWM juga sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dari 2010 sampai sekarang. Pria berusia 58 tahun ini memiliki istri bernama Hartuti kelahiran Bojonegoro dan dikaruniai 7 anak, 2 diantaranya meninggal dunia. Dari kelima anak yang masih hidup tersebut, Agus memiliki semangat untuk meniti setiap jalan hidupnya untuk agama dan keluarga. Putri pertama Agus bernama Asih Dwi Fajarwati, putra kedua bernama Dani Anwar Ibrahim, selanjutnya putri ketiga bernama Nur Azizah yang kini duduk di bangku SMA, putri keempat bernama Anissa Sobiha masih duduk di kelas 6 SD, serta putri kelima yang masih duduk di kelas 4 SD bernama Dwi Hotimah. Berkeluarga, saya nikah agak muda dulu ya, jadi sekarang sudah dikaruniai 7 orang putra putri yang alhamdulillah sekarang masih ada meninggal 2, yaitu yang laki-laki 2 meninggal. Sekarang masih sisa ada 5 putra putri saya, yaitu 4 putri dan 1 laki-laki, dan yang 2 sudah alhamdulillah sudah pada dewasa, sudah pada kerja, dan yang masih ada yang masih kecil yaitu masih ada 3 lagi. Dan saya mempunyai seorang istri yang setia untuk mendampingi saya sejak dari muda. Di benaknya, Muhammadiyah memiliki arti penting dalam setiap gerakan dakwahnya. Dirinya memiliki harapan besar terhadap dakwah persyarikatan Muhammadiyah yang telah berdiri dan menyinari negeri 1 abad lebih lamanya. Tahun Hijriah sudah 111 tahun ya. Kalau menurut ini sudah 108 tahun. Ini usia yang juga sudah cukup matang dalam berorganisasi, karena tidak ada organisasi Islam ya, organisasi masyarakat yang sudah sampai berumur 100 tahun tetap utuh. Maka pesan saya ya, kita tetap jaga kesolidan kita sebagai pengurus maupun warga Muhammadiyah ya, karena apalagi sekarang banyak ujian, tantangan dan lain sebagainya, maka hendaknya kita warga Muhammadiyah ini tetap taat kepada hasil-hasil keputusan Muhammadiyah, sehingga kita tetap solid dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Karena tidak sedikit tantangan di masa sekarang ini yang kadangkala ingin ya memecahkan daripada keutuhan organisasi itu. Oleh karena itu ya, pesan saya pada generasi muda terutama ya, tetap jagalah komitmen kita dalam bermuhammadiyah ini, agar tetap utuh Muhammadiyah ini tidak terpecah-pecah, dan tetap konsen dalam dakwah pencerahan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh para pemimpin kita dari putusan muktamar dan lain sebagainya. Karena insya Allah dengan selalu berpegang teguh pada komitmen tersebut, Muhammadiyah akan tetap jaya sampai kapan saja, selalu sepanjang dunia ini masih ada. Insya Allah kalau kita tetap berpegang teguh pada komitmen yang dibangun oleh para pemimpin kita,
itu insya Allah Muhammadiyah akan tetap utuh. Arina Nur Rohmah, Yunus dan Kohar memberitakan dari Jakarta.